Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta dan pengunjung Inacraft 2025. Yang sore ini kayaknya rame banget. Tetap bersama saya Fanti dari ACP. Nah, kali ini tamu kita keren banget. Bapak Deputi Usaha Menengah di Kementerian UMKM. Ini kementerian yang baru banget ya kan. Kita harus pengen denger banget nih, apa aja sih sebetulnya program-program di kementerian yang baru, terutama di Deputi Usaha Menengah, yang sekiranya bisa disinergikan dengan para pelaku usaha dan peserta di Inacraft 2025. Monggo Pak Bagus Rahman, silakan memperkenalkan diri dan menjelaskan programnya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para pemirsa dan pengunjung. Ya, peserta dan pengunjung. Peserta Inacraft. Ini kita di Digital Lounge di sini ya. Kalau saya lirik ini Digital Lounge. Ini Fanti, tentunya orang nggak ada yang nggak tahu Inacraft deh. Betul. Semua tahu Inacraft ya. Sebelum saya jawab dari pertanyaan Fanti, ini tentunya saya sebagai orang yang memang sudah lama nih berkecimpung di UMKM, dan apalagi tadi sudah disebutkan bahwa kami adalah kementerian yang baru. Ya, kita tahu Presiden Prabowo mengembangkan ya kementerian-kementerian. Itu di tempat saya yang tadinya Kementerian Koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM tanpa UM ya Pak? M, mikronya nggak ada, nah jadi ada. Kementerian Koperasi sendiri, Kementerian UMKM sendiri. Maksudnya apa? Supaya dua-duanya bisa menjadi besar. Itu yang diuntungkan pasti para pengusaha ya kan Pak? Nah itu maksudnya, jadi Inacraft juga tadi saya sampaikan udah sangat branding, sudah 25 tahun, sekarang 2025 ya hadir kembali. Ya, nah sehingga ini menjadi satu momen ya yang sangat baik untuk kami di Kementerian UMKM sebagai kementerian yang baru, ya baru 3,5 bulan kurang lebih ya. Dan masih saya juga seger banget. Masih seger banget. Dan saya juga sebagai deputi yang baru nih. Nah kalau dulu kan ada deputi UKM ya, ada deputi mikro, ada kewirausahaan. Nah ini UKM ini dipisah nih, kecil sendiri, menengah sendiri. Tentunya kalau kita bicara menengah, dari skala usahanya, dari modal usahanya berbeda dengan kecil dan mikro. Nah kalau tadi ditanya apa nih kira-kira program-program ya yang bisa disinergikan, tentunya sangat banyak. Ya sangat banyak, tapi tentunya kita bisa berkolaborasi, apalagi kami sebagai pembina UMKM dari seluruh Indonesia, tentunya kami juga akan melihat seperti apa nih kolaborasinya dari teman-teman ACP sendiri. Karena saya dengar ACP juga sudah sangat lama ya berdiri dan ada di sekitar 17 provinsi ya. Nah ini yang tentunya menjadi peluang bagi kami di Kementerian UMKM di pusat untuk bisa bekerja sama dengan ACP di seluruh Indonesia. Karena namanya kementerian kan di pusat nih. Ada kita 38 provinsi sekarang ya dan 514 kabupaten kota. Itu para pembina UMKM-nya di seluruh daerah melalui dinas itu urusan wajib Fanti. Jadi pasti ada yang ngebina, baik usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah inilah yang menjadi peluang bagi ACP, Inacraft sebagai brandnya, Kementerian UMKM sebagai pembina UMKM-nya untuk bisa membranding, lebih branding lagi nih Inacraft biar sebagai global banget. Nah, biar orang tahu tidak hanya dalam negeri tapi luar negeri ya. Seperti apa bahwa Indonesia ini keren. Indonesia punya produk-produk yang bagus, produk-produk lokal yang layak diketahui, dimiliki, dibeli tentunya ya, harus dicintai, dibeli dan dipakai gitu ya. Nah, ini yang menjadi bagian penting dari kebenaran kami saat ini. Nah, kalau Pak Bagus tuh kan di Deputi Menengah ya, dan Deputi Bidang Usaha yang Menengah. saya tahu kan dulu sempat jadi Direktur Pemasaran di Dismesco. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru ya ngurusin UKM gitu kan, dengan segala dramanya ya Pak. Nah ini ada nggak kira-kira program yang dulu pernah
dicita-citakan mungkin yang belum terlaksana tercapai gitu ya. Smesco. Dan ini mau ditindaklanjuti di deputi. Sampai tahu begitu jangan-jangan pernah jadi mitra Smesco ya. Dengan brandnya Hesandra. Ya, betul. Betul banget. Betul banget. Nah, ada nggak tuh yang mungkin pasti sekarang ada. akan jadi lebih keren lagi? Pasti ada dan harus lebih keren lagi. Ya, kita tahu Smesco, brandnya Smesco itu kan sebetulnya LLP, Lembaga Layanan Pemasaran. Pemasaran aja jadinya kan? Pemasaran aja. Dan kita punya 2 BLU sebetulnya. BLU umum, yang satu lagi adalah di pengelolaan dana, LPDB. Nah karena misah, ya satu lah ya. Yang ada LPDB, yang di sini LLP atau Smesco. Nah cuma kalau kita tadi Fanti bilang, apa sih yang dulu pernah dicita-citakan belum kecapai gitu ya? Ya sebenarnya banyak kecapai juga sih. Cuma dengan adanya Kementerian UMKM ini dan Smesco ada di bawah kami, salah satu yang paling potensial adalah Smesco menjadi trading house. Kalau dulu sebentar nih. Ya, dulu ada ya trading house. Ada trading house. Cuman apakah sekuat apakah nanti akan sepotensi sekarang gitu loh. Saya pikir ini akan lebih potensi sekarang. Karena ini memang benar misah. Kita tidak hanya lebih fokus ya jadinya. Fokus, betul. Tadi makanya Pak Presiden misahkan itu sebetulnya lebih fokus bisa dua-duanya besar. Nah Smesco menjadi implementing agency, ya tentunya kami sebagai pengguna teknisnya nanti, ya apakah di kecil, apakah di menengah, ini akan lebih fokus untuk mengurusi UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Bagaimana kalau kita bicara konteks tadi produk-produk yang sekarang kan kalau Inakraf udah pasti ada kurator sendiri ya. Ya benar. Nah ya kan sehingga dia akan pantas untuk bisa di level nasional seperti ini. Ya tapi kalau di level-level daerah ya kan tentunya ada 2 nih. Yang pertama kita Inakraf dengar-dengar sudah mulai daerah ya. Ada ya sudah mulai ya karena harus diperkuat brandingnya tadi di daerah. Nah, kalau dari sisi kami, dari Kementerian UMKM, kita sebetulnya ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, ada 108. Itu juga sebetulnya sangat potensi kalau nanti dengan ACP yang minimal 17 tadi ya, untuk bisa kolaborasi. Untuk apa? Melakukan kurasi. Jadi kurasi produk yang nanti dilakukan oleh teman-teman ACP, yang tentunya juga binaan dari Dinas UMKM, itu akan lebih banyak lagi. Kan semakin banyak produk yang terleksi, akan semakin banyak nanti produk yang bisa dikembangkan lebih jauh dan bisa dipromosikan di level nasional. Itu. Jadi kurasi-kurasi yang nanti dilakukan oleh dinas-dinas juga nanti akan ujungnya ke Smesco sebagai kalau kita bicara PLUT tadi harusnya Smesco jadi PLUT nasional ya. Ya betul. Gitu. Berarti nanti rencananya akan ada kayak wow lagi di Smesco atau ya kalau itu brand ya gitu. Tapi intinya bahwa tadi fungsi trading cost yang sampaikan Fanti tadi memang bisa dilakukan karena yang namanya Smesco kan boleh creating income. Dia kan sebagai hubnya. Dia BLU, implementing agency ya bahasa kerennya. Kalau kami kan hanya fasilitasi, regulasi, tapi bagaimana pemerintah ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam hal ini adalah pengusaha UMKM. Salah terus menyebutnya, harus terbiasa nih. Pengusaha UMKM gitu ya. Nah ini yang nanti bisa disentuh oleh Smesco dengan berbagai layanannya. Misalnya tadi saya bilang ekspor. Kan bagaimana sebetulnya para UMKM, khususnya di menengah tentunya yang udah bisa ekspor ya. Nah ini bisa difasilitasi oleh Smesco. Bertemu dengan buyer dan yang paling penting, yang kedua yang pengen dikembangkan adalah pembiayaannya. Nah betul. Kemudian pembiayaan ekspor seperti apa, kita bisa juga nanti akan fasilitasi. Nah kalau tadi ya Pak, di daerah-daerah, masing-masing daerah itu kan punya keunikan ya. Kan masing-masing, beda betul. Gitu. Terus level UMKM-nya juga beda-beda nih. Pasti beda-beda. Beda-beda. Nah kita butuh memang penarik ya dan pendorong gitu kan agregatornya. Nah ini bisa nggak Pak kalau dilakukan juga dari kementerian dari tingkat nasional ya. Tapi kalau ditariknya dari atas aja kan kecapean nih. Ya harus ada di daerah-daerah kan gitu kan biar lebih cepat. Jadi selain kurasi mungkin bagaimana meleveling up mereka naik kelas gitu ya. Jadi dari yang mikro menjadi kecil jadi menengah bawa yang lain jadi besar gitu ya. Besar kan gitu. Ada nggak program khusus Pak untuk itu? Nah ini sudah mengarah ke Deputi Usaha Menengah ya. Iya. Jadi Pak Menteri ini ya, Pak Menteri UMKM, Pak Muhammad Abu Rahman dan Pak Wamen, Pak Helvi Muraza ini sudah menginisiasi program ya. Ada 2 sebetulnya yang sekarang lagi
hypes ya yang lagi trending topik lah gitu ya. Itu yang pertama sapa UMKM. Sapa UMKM. Sapa UMKM. Hai, menyapa gitu. hai Hai, gitu gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya UMKM itu merasakan kehadiran dari pemerintah. Makanya datanya kita lakukan proses untuk bisa mengintegrasi. Kami punya data juga ya, tapi yang non pangan 17,1 juta nanti integrasikan dengan yang pangan. Nah yang kedua adalah holding UMKM. Nah Itu dia yang bikin penasaran tuh, holding UMKM. Tolong dijelaskan. Ya sebetulnya gini, Pak Menteri itu melihat satu kondisi, istilahnya itu adalah adanya disconnectivity. Nah disconnectivity berarti kan tidak ada konektivitas, tidak ada hubungan antara siapa. Ternyata kalau kita bicara pengusaha UMKM itu paling besar itu kan di paling bawah itu mikro. Mikro, betul. Yang omsetnya paling besar 2 miliar gitu ya. Nah, padahal di bawah 2 miliar mungkin banyak gitu kan. Nah, itu yang 98% ada di sana. Baru kecil, baru menengah. Menengah tidak banyak, mungkin sekitar 40.000 sampai 50.000 seluruh Indonesia. Nah, bagaimana diperankan mereka menjadi 2 hal. Yang pertama, dia menjadi anchor, menjadi jangkar, menjadi agregator yang Fatita bilang tadi. Nah, sehingga nanti jadi jangan kaya sendirian, aja yang lain kaya bareng ya kan Pak? Itu yang sebetulnya kalau kita benchmark ke negara-negara seperti Jepang, Korea, India, China seperti itu. Ya, makanya kita juga nggak boleh, nggak malu juga ya. Mereka udah melakukan itu ya Pak? Misalnya Jepang deh. Kita tahu ada istilah Keiretsu ya. Ya. Nah itu kan si brandnya yang punya otomotif kan dia tidak main sendiri. Dia menghidupi yang kecil-kecil. Sehingga ada yang namanya rantai pasok. Nah ini yang secara regulasi sebetulnya sudah disosialisasikan atau diterbitkan ya, diundangkan di PP 7 2021. Itu peraturan pemerintah turunan Cipta Kerja. Oh ya. Tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Di sana ada pola kemitraan namanya rantai pasok. 2021 loh. Kita 2025 sekarang kan. Jadi memang ini satu regulasi yang sangat tepat dan kita sebagai kementerian yang baru UMKM akan masuk ke sana. Sehingga yang tadi disampaikan Pak Menteri, disconnectivity, kita akan bangun konektivitasnya. Dari mana? Mikro kecil kerjasama dengan menengah, UMKM dengan menengahnya kerjasama dengan usaha besar. Dalam bentuk apapun, apakah dia dalam bentuk rantai pasok, apakah dia bentuk distribusi, intinya hulu ke hilir gitu loh. Nah ini yang akan kita kawal dan kita sudah melakukan koordinasi dengan kementerian terkait seperti BKPM, lalu juga KPPU dan kementerian teknis lainnya. Mereka happy, senang. Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, wah ini berarti kalau kita bicara saat ini terjadi deindustrialisasi loh. Iya. Dan di sisi lain pemerintah pengen mencapai target pertumbuhan 8% selama 5 tahun, kalau bisa 3 tahun gitu ya. Siapa yang bisa melakukan akselerasi itu kalau bukan para pengusaha kita yang 99,99% adalah UMKM. Nah, tapi bagaimana terjadi akselerasi, bagaimana terjadi leverage. Artinya leverage itu adalah suatu kondisi yang bisa ditingkatkan. Itu hanya menengah, Panti. Karena menengah sudah siap. Dari sisi SDM-nya, dari sisi legalitas sudah pasti. Dan sustainability dari produknya. Dia bisa akses pembiayaan. Ya. Nah tinggal nanti kita perluas pembiayaannya, kita perluas akses pasarnya. Nah ke bawah nanti ini. Nah jadi kalau tadi Mati bilang, gimana naik kelas dari mikro ke kecil? Itu udah otomatis ke bawah dong, iya kan? Betul. Nah ini yang mau kita bangun dengan pendekatan klaster. Yang dibutuhkan adalah berarti data ya? Data tadi sapa UMKM. Apa butuh ya kan? apa, nah, besar butuh apa. Betul. Nah kalau itu sudah profiling ya, profiling dari si UMKM tadi. Tapi intinya adalah by cluster, secara prioritas kita sudah melakukan mapping. Jadi ada 10 usulan cluster yang sudah sampaikan ke Pak Menteri. Misalnya cluster untuk handicraft, ada loh. Oh cluster. Ya? Saya ada di situ. Nah berarti kan masuk nih handicraft kan. Ada cluster misalnya industri olahraga. Ada cluster yang tadi kita sebut di Jepang udah jalan supply chain industri otomotif.
ya kan? Ada nanti klaster pariwisata dan seterusnya. Itu yang sudah kami siapkan model bisnisnya, data agregatnya yang nanti kita piloting. Jadi kita harus kerjasama dengan daerah, kerjasama dengan ASEPI itu dan jadi yang lain. project pilot tuh harus dengan ASEPI, bukan dengan yang lain. Gitu ya? Kan? Iya. Harus duluan ya? Duluan. Karena dari Inakraf ini kan milih ASEPI Iya. itu pesertanya 1061. Wow. Good. Dan itu semuanya sudah terhasil kurasi dan sudah siap. Iya, dan nggak bisa sembarangan masuk sebagai peserta ya, walaupun dia bisa bayar, tapi kalau produknya nggak lolos kurasi, nggak bisa dia berada di sini. Oke. Dan kurasinya memang dari daerah, dari BPD. Oh, memang bertingkat Sudah, ya? ya. Nah. Sehingga bisa dilihat bahwa kualitasnya berbeda. Ya. Itu yang harus terus dipertahankan harapannya terus. mereka peserta di sini bisa jadi agregator juga tuh Pak. Betul. Iya kan? Nah, tapi dari sisi produk tentunya kan sudah terhimpun nih database-nya, katalog produknya, ya ada kan? semua. Ada semua Ada ya. semua. Jadi Online-nya sudah belum? online-nya sudah ada. Kita juga punya web inakraf.com. Oke, sudah masuk ke laman LKPP, Padi UMKM. Kalau belum kita bantuin. Ada di mana-mana kayaknya. Tapi mungkin bisa nih Pak untuk dan pastinya data itu harus diupdate ya setiap tahun karena ada yang mati, ada yang hidup, ada yang ya silih berganti kayak gitu. Nah, mungkin ini dengan berjalannya waktu kerjasama tetap harus dilakukan dan kita harus dari dimulai. Dilakukan dan dimulai. Dilakukan berarti dimulai ya Pak. Jadi di luar itu kita sebagai ASEPI yang punya pengusaha ini gitu kan, wadahnya para pengusaha UMKM, memang kita sedang memperbaiki database ya Pak, sehingga akan memudahkan semuanya dari pihak kementerian menjadi lebih mudah, pihak kita pun menjadi lebih mudah gitu kan. Dan harapannya ke depan akselerasi dan aksesibilitas itu semakin mudah dilakukan. ASEPI sebenarnya bisa dikategorikan sebagai holding UMKM juga sebetulnya ya. Iya, bisa. Iya kan, di bidang handicraft kan gitu. Oke Pak. Nah, ini bisa jadi role model berarti nanti ASEPI harus banget, nggak boleh yang lain. Role model pilot project hanya ada ASEPI. ASEPI mulai ya, dari ASEPI nanti bisa lah dengan semacam perjanjian kerjasama lah gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kapasitas dari pengusaha UMKM anggota ASEPI di 17 provinsi. Oke, jadi mulai 17 dulu ya. Ya betul. Gitu. Oke Pak Bagus, sepertinya ini sangat menarik dan harus kita tindak lanjuti gitu ya. Setelah ini mungkin ada pertemuan-pertemuan offline selanjutnya untuk namanya merealisasikan rencana ya kan Pak. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Bagus hari ini adalah bisa mencerahkan ya, ada insight baru apa yang harus kita lakukan untuk lebih maju ke depannya untuk para peserta dan pengunjung ASEPI ini, pengunjung Inakraf ini diharapkan tahun depan kita ini udah kerjasama loh rencananya ya dengan program-program dari Kementerian UMKM tahun depan harapannya yang ikutan di sini itu udah berbeda lagi baik secara kuantitas maupun kita harapkan lebih banyak ya dari di atas 1061 ya, dan lebih variatif mungkin ya kategorinya. Dan harapannya memang terus ada Inakraf di luar negeri yang kita ada beberapa Pak dan mungkin bisa kita luar lakukan negeri juga ya. Oke. Tadi daerah udah. Luar negeri mau di juga. Ada beberapa kemarin setelah pandemi kita berhenti. Sama dengan diaspora atau dubes dengan kedutaan. Oke. Mungkin itu. Saya pikir itu nanti bisa dengan kami, karena kami juga sudah menjajaki untuk bisa kerjasama dengan diaspora. Ini menarik sekali pokoknya Pak. Setelah ini bisa kita tindak lanjuti dengan lebih konkret. Terima kasih banyak Pak Bagus Rahmat untuk waktunya dan penjelasannya. Nih sambil lihat-lihat nih ya ke sini. Harus belanja setelah ini ya kan. Kayaknya semua pengunjung Inakraf belanja deh. Semua buat tentengan itu. Selamat sore, terima kasih para peserta dan pengunjung Inakraf 2025. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin dan lebih membahagiakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inakraf. Waalaikumsalam.